Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan atas nama ada 4 orang di sini. Yang pertama Nafis Wasi Unadhori, kemudian Ahmad Munif Ar-Rasyid, kemudian Mukti Laskaro Ivander, dan yang terakhir yaitu Nur Saidatur Solihah. Pada UTS kali ini kami ingin menganalisis background atau yang julunya disebut dengan quizzes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada dalam hal ini kita akan mereview atau menganalisis website yang berjudul background. Lah, pertama, jika seseorang yang belum memiliki akun background akan disambut dengan tampilan yang seperti itu, yaitu quizzes is no background. Kemudian setelah itu pada tampilan di pojok kanan atas itu ada dua kalimat. Yang pertama ada sign up atau dan login. Nah, artinya kata login di sini jika seseorang tersebut sudah memiliki akun background, dan jika sign up artinya seorang tersebut belum memiliki akun background. Dan pada video kali ini kami sudah memiliki akun background, dan jika ingin masuk kita tinggal klik login. Kemudian tampilan selanjutnya ada disambut dengan ditawarkan mau login lewat akun Google atau lewat HP atau lewat email, dan bisa juga lewat akun belajar. Dan dalam hal ini kami akan masuk lewat akun Google dan kebetulan memakai akun Wasi. Nah, di sini merupakan tampilan pertama bila kita telah login. Yang pertama kita disambut dengan 3 fitur, yaitu ada keterangan membuat soal, kemudian ada keterangan cari atau maksudnya soal yang telah kita buat sebelumnya atau progres yang belum selesai. Kemudian ada tampilan unggah. Ini bisa kita mengunggah file yang berupa pembelajaran bahasa Arab atau seputar pendidikan dan lain-lain yang bisa kemudian dijadikan sebuah soal. Kemudian pada tampilan cari topik apa saja, ini seolah-olah kita ditawarkan template, maksudnya template soalnya. Artinya soalnya itu berupa soal bahasa Arab atau bahasa Inggris atau matematika atau IPA dan lain-lain. Kemudian di samping pojok kiri terdapat beberapa fitur yang dimana ada beranda, kemudian ada perpustakaanku, berarti progres yang kita buat, kemudian ada sesi, dan kemudian ada siswa, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kali ini kita akan membuat contoh soal yang dapat digunakan pada background. Nah, di sini kita dapat klik tombol buat. Nah, lalu di sini kan banyak muncul fitur-fitur yang lain seperti penilaian, presentasi, video, analisis, ataupun flashcard. Akan tapi kita akan menggunakan yang penilaian saja. Nah, di penilaian ini juga banyak sekali fitur yang dapat digunakan seperti impor lembar kerja pertanyaan yang berasal dari dokumen, Google Form, ataupun spreadsheet. Lalu kita bisa menghasilkan soal dengan AI ataupun membuat dari awal sendiri atau maksudnya manual. Nah, di sini kita akan membuat dengan AI. Nah, di sini juga dapat mengupload ya dari dokumen yang ada pada laptop sendiri agar bisa dihasilkan soal-soal pada background ini. Dan juga di sini kita bisa menulis topik yang kita inginkan, seperti contohnya membuat soal bahasa Indonesia, soal matematika, dan lain-lain. Di sini juga bisa membuat soal dari web
tinggal kita masukkan linknya, nanti AI-nya akan buat soal sendiri. Ataupun juga bisa mengimpor dari video YouTube. Akan tapi kita akan menggunakan yang teks saja. Di sini saya sudah punya format soalnya. Kita kopas. Lalu kita bisa memilih jumlah soalnya, bisa 10, 15, 20 ataupun 30. Kita pilih jadi 10 soal saja. Lalu kita bisa memilih bahasa keluarannya itu bahasa Indonesia ataupun yang lain. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini background akan menganalisis soal yang kita inginkan. Lalu klik hasilkan kuis. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah keluar contoh soal yang dari AI-nya, yang dihasilkan dari AI tersebut. Nah, ini banyak. Ini juga sudah tersedia jawaban mana yang benar. Lalu setelah itu kita bisa meng-share link dari soal-soal tersebut agar dikerjakan oleh para siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan kelanjutan dari teman saya yang tadi. Di sini fitur dari Branda Background. Ya, langsung saja kita langsung mengklik yang buat ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan soal di aplikasi Background ini secara manual. Ini tadi kan sudah diklik buat ini ya, jadi fiturnya gini. Setelah itu kita langsung ke penilaian. Ya, di sini ada banyak soal. Bisa dengan pilihan ganda, isian singkat, ataupun jalan. Mungkin yang dimaksud jalan ini isian ya. Isian tapi yang banyak. Bisa berupa foto juga mungkin. Jadi di sini saya akan mencontohkan yang pilihan ganda. Nah, jadi gini ya fiturnya. Ya, saya coba kasih pertanyaan ini untuk ketik pertanyaannya ya. Ini kita kopas di sini soalnya yang tadi. Ya, ini yang pilihan ganda ya. Terus ini jawabannya kita ketik satu persatu. Ya, di sini sudah saya ketik. Jadi setelah ini nanti kita memberi jawaban yang benar ya. Ini bisa diklik di fitur yang atas ini. Di sini ya. Ahun artinya saudara laki-laki. Jadi kita klik ini yang. Jadi setelah diklik bisa berwarna hijau gini. Jadi gini fitur soal secara manual yang pilihan ganda. Jadi di sini kita bisa mengatur berapa poin soal yang kita pilih tadi, bisa kita atur. Semisal satu soal itu berbobot nilai 10 poin gitu. Terus ini juga bisa kita atur berapa waktu satu soal itu saat dikerjakan. Di sini ada banyak pilihan waktu, ada 5 sampai 30 menit. Di sini kita akan memilih yang 1 menit. Nah, gini. Jadi di sini saya sudah memilih 10 poin untuk 1 menit satu soal. Nah, jadi setelah ini kan sudah dicentang juga. Nah, setelah sudah selesai nanti kita bisa lanjut ke fitur ini. Pojok kanan atas simpan soal itu diklik. Nah, setelah itu ini gambaran soal yang tadi kita ketik tadi di fitur pilihan ganda tadi. Jadi di sini udah terlihat jawaban yang benar sama yang salah itu di sini udah terlihat. Nah, terus kalau mau nambahin soal lagi, kita klik yang ini,
bawahnya ini, tambahkan soal. Nah, di sini kita kembali ke fitur yang tadi. Fitur dimana banyak berbagai soal. Di sini kita pilih yang isian singkat ya. Semisal kita klik. Nah, setelah itu kita kasih soal ya. Semisal ini. Jadi di sini kita klik, kita salin ya yang tadi soalnya. Nah, sini. Terus kita kasih jawaban di sini. Nih, pandangan siswa. Ketik jawaban Anda di dalam kotak. Di sini. Ketik jawaban di sini, yang di sini. Ya, di situ kita ketik jadun, artinya kakek ya. Kakek. Ya, di sini. Ini. Udah. Nah, gini ya tampilannya. Ini juga bisa diatur kayak tadi. Ini kan isian. Jadi bisa diatur berapa poin yang kita kasih untuk peserta didik. Semisal satu isian ini berbobot 13 atau 15. Ini saya kasih 15. Terus kita juga bisa menyesuaikan waktu untuk soal ini tadi seperti yang tadi saya jelaskan. Ini saya kasih 1,5 menit ya. Ini udah. Jadi di sini saya klik simpan soal gitu. Nah, jadi di sini muncul lagi. Yang ini tadi pilihan ganda. Yang ini isian singkat gitu. Kalau mau tambah soal lagi juga bisa, kita klik tambah soal yang jalan ya. Nah, di sini ini fitur yang jalan tadi ya. Di sini kita bisa tambahkan pertanyaan. Nah, ditambahkan pertanyaan ini ada banyak versinya yang tadi. Yes, saya klik yang isian singkat ya. Oh, ini kembali ke fitur yang tadi. Sama aja kayaknya. Ya, sudah. Ya, kalau ini sudah. Jadi bisa disimpan soalnya. Ini simpan ya. Tuh. Nah, kalau udah, setelah itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya.